Halo, selamat datang di channel kami, sahabat manekin murah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam mengobati penyakit stroke hemorragik atau perdarahan. Kami mengunjungi RSPAD Rumah Sakit Kepresidenan Daerah Senen, Jakarta Pusat. Kami langsung mengunjungi Pavilion Kartika untuk melakukan pendaftaran. Ingat ya teman-teman, Pavilion Kartika ada dua, ada yang BPJS dan ada eksekutif. Berhubung kami membayar yang umum, jadi kami memakai Pavilion Kartika yang eksekutif. Untuk pertama kali kita harus membuat kartu pasien dulu dengan mengisi biodata pasien. Setelah pendaftaran kita diharuskan ke lantai 2 ke bagian CVC untuk melakukan radiologi atau MRI. Bagi beruntung sekitar 2 jam kita bisa selesai MRI-nya seharga 5.400.000. Setelah hasil MRI selesai, kita diharuskan ke bagian radiologi untuk foto toraks karena corona ya. Untuk melakukan foto torak karena kita kan lagi zaman corona. Nah, nanti bayarnya cuma 200.000 dan kita melakukan foto torak di kamar 8. Yang keluar, kita harus konsultasi lagi ke Dr. Sulistomo, yaitu dokter spesialis radiologi. Seharga 500.000. Nah, ke Dr. Sulis, saya mengunjungi ruang DSA untuk operasi pasien. Mengunjungi ruangan DSA, kami langsung ke bagian perawat CVC untuk melakukan tahap selanjutnya untuk keesokan harinya. Jadi untuk melakukan tahapan-tahapan sebelum operasi DSA. Untuk persiapan operasi DSA keesokan hari, tahap pertama kita harus datang jam 7 tentunya dengan membawa pasiennya. Lalu untuk melakukan swab PCR seharga 900.000. Hasil swab biasanya akan timbul setelah 3 jam. Kedua, kita diharuskan cek darah, yaitu paket albumin, elektrolit, khusus ginjalnya, periksa darah untuk glukosa sewaktu. 2 paket itu seharga 734.000 ya teman-teman. Tahap ketiga yaitu melakukan mapping. Mapping itu untuk mengetahui area sumbatan pada kepala. Oh iya, pasien ini adalah stroke hemorragik. Jadi ada pecah pembuluh darah pada otak. Jadi harus dilakukan mapping seharga 2 juta rupiah. Untuk tahap ketiga yaitu periksa darah lagi untuk pembukuan darah, kolesterol, dan darah rendah. Tahap keempat EKG, ekosinkronisasi, dan konsultasi penyakit dalam, jantung, radiologi, paru, anestesi, gigi, THT, audiometri, internis juga termasuk. Pokoknya semuanya dalam satu hari itu menghabiskan seharga 6.387.000 rupiah. Oh iya teman-teman, untuk hasil swab hasilnya berlaku untuk 1 minggu saja. Jadi kalau memang hasilnya bagus dan lancar hasil akan bertahan selama 1 minggu dan hasil darah untuk 1 bulan. Kebetulan pasien ada kelainan di ginjal, yaitu kaliumnya agak kurang dan terjadi kebocoran di albuminnya. Jadi kita diharuskan kembali setelah minum obat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kami sudah periksa kembali, cek darah, elektrolitnya, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Dan akhirnya kami melakukan operasi utama yaitu operasi DSA. Kami dijelaskan oleh para perawatnya kalau operasi dilakukan di kepala yang terjadi sumbatan. Memang pasien mengalami perdarahan pada otaknya. Sudah mengalami koma 2 kali, perdarahan pada 3 tahun yang lalu. Darah keluar sebesar 6 cc dan yang kedua 12 cc. Kami tidak melakukan kraniotomi atau pembedahan kepala. Menurut saya operasinya sangat canggih. Jadi dia bisa memasukkan optik sehelai rambut ke dalam kepala pasien hanya dengan merobek, menyayat sedikit daerah selangkangan. Optiknya bisa menjangkau sampai kepala. Bukan flushing itu artinya memasukkan cairan untuk membersihkan bagian kepala yang tersumbat dan mengalirkan oksigen dan darah yang sehat ke dalam kepala. Teman bisa lihat di video kami. Di situ ada gambar korak pasien ya dengan fiber optik yang sudah masuk ke dalam flashing yang sudah dilakukan oleh dokter ahlinya. Cuma berjalan setengah jam teman-teman, langsung bisa jalan. Tapi karena tensi waktu itu masih tinggi di atas 200,
Akhirnya pasien diharuskan istirahat selama 4 jam dulu baru bisa beraktivitas. Operasi ini menghabiskan biaya sekitar 40 jutaan. Oh ya teman-teman, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya berada di rumah sakit RSPAD Pavilion Kartika. Perawatnya sangat baik dan informatif, sangat support terhadap pasien-pasiennya. Dokternya juga sangat ahli dan baik-baik. Kemudian untuk ibadah juga saya suka sekali di rumah sakit ini karena masjidnya bersih dan rapi, kamar mandinya juga baik dan bagus, bersih. Overall saya suka. Dan untuk kemajuan pasien setelah 3 hari operasi, kepala sudah tidak pernah pusing dan tensi yang biasanya 200/120 sekarang sudah menjadi 140/90. Mudah-mudahan pasien bisa sembuh total, karena sebelum operasi pasien mengalami susah gerak di bagian tangan kanan. Mudah-mudahan dengan operasi dan oksigen mengalir semua ke otak, pasien bisa sembuh total. Terima kasih teman-teman, semoga review ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari pengobatan untuk pasien stroke, hemorrhagic ataupun penyumbatan. Oh iya teman-teman, untuk biaya keseluruhan untuk operasi dan semuanya dengan makan kita segala macam menghabiskan sekitar 65 juta. Sekian dan terima kasih.